Halo, selamat datang kembali di channel Sarjana Muda. Hari ini sudah merasakan bahagia belum? Semoga kita semua selalu bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri ya. Nah, kali ini gua akan membahas mengenai sebuah filosofi yang mengajarkan kepada kita cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Jika berbicara tentang kebahagiaan, hal ini erat kaitannya dengan fokus kita terhadap hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, coba ngaku deh, kamu selama ini lebih sering fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan, atau malah berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Sayangnya kebanyakan orang di dunia ini lebih sering berfokus pada hal-hal di luar jangkauan mereka, dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Padahal, kunci untuk menjadi seorang yang memiliki hidup bahagia, menjadi sosok yang tangguh, dan juga bijaksana, adalah dengan cara memusatkan diri pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan malah sebaliknya. Bagi kalian yang sudah memiliki kebiasaan buruk menunda-nunda pekerjaan atau tugas, bahkan sampai tidak tahu lagi cara menghilangkan kebiasaan tersebut. Nah, kali ini gua akan memberikan beberapa cara agar kalian bisa membentuk pola pikir stoicism dan mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik lagi. Berikut adalah cara membentuk pola pikir stoicism. Bedakan antara hal yang bisa diubah dan tidak. Sebuah praktik penting yang ada di dalam filosofi stoicism adalah tentang bagaimana membedakan hal-hal apa saja yang bisa diubah dan hal apa saja yang tidak bisa kita ubah. Apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Tidak peduli seberapa keras usaha kita, kita tidak akan pernah bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Dibanding memikir hal-hal yang tidak dapat kita capai, lebih baik kita lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya dan kita genggam saat ini. Biasakan diri menyusun jurnal. Apabila kalian ingin memulai hidup dengan menerapkan prinsip stoicism, maka kalian perlu membiasakan diri untuk menulis sebuah jurnal harian. Dalam filosofi Yunani kuno, kebiasaan menulis jurnal tidak seperti menulis buku harian loh. Jurnal harian ini adalah filosofi yang nantinya akan mempersiapkan kalian untuk menghadapi hari-hari di masa depan. Dengan berbekal jurnal harian ini, kita bisa bercermin pada kejadian yang ada di masa lampau. Jurnal tersebut dapat kalian isi dengan kebijaksanaan dari guru, buku, teman, atau pengalaman pribadi. Dengan rutin menulis jurnal pribadi, bukan tidak mungkin kita akan mengenali diri kita sendiri. Sehingga di masa mendatang kita akan merasa lebih bahagia. Mempersiapkan diri dan tetap sabar menghadapi segala masalah. Perlu diingat bahwa sejatinya hidup bukan hanya tentang hal-hal yang indah dan menyenangkan saja. Akan ada waktunya kita terpuruk, terjatuh, dan juga terluka. Hal tersebut merupakan bagian dari hidup. Hidup dengan menerapkan ilmu stoicism ini artinya kita harus siap dengan sebuah pandangan bahwa sejatinya hidup itu tidak selalu senang dan nyaman. Ada kemalangan dan kesedihan yang menyertai hidup kita. Oleh karena itu, berusahalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang kelam dan belajarlah untuk dapat berdamai dan menerima emosi-emosi negatif yang menghampiri, seperti takut ataupun cemas. Biasakan diri sendiri untuk tetap tegar dan kuat untuk menghadapi beberapa skenario terburuk. Setiap hal buruk yang hadir merupakan sumber kebahagiaan baru. Hidup akan terasa lebih berat dan sulit apabila kita hanya berfokus pada permasalahan yang ada. Daripada hanya memikirkan keburukan yang datang, cobalah untuk memberikan sebuah kebaikan dan fokus kepada hal-hal yang baik juga. Misalnya dengan membantu seseorang yang sudah membuat kita sedih atau marah, atau mungkin memberikan senyuman kepada orang-orang yang sengaja menyerobot antrean kita dan menyenggol kita dengan sengaja. Di dalam konsep stoicism, kebahagiaan merupakan sesuatu hal yang kita ciptakan sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menunggu kebahagiaan datang.
Jadi, daripada kalian larut dalam kesedihan, lebih baik ayo kita ciptakan kebahagiaan kita sendiri dan tersenyumlah. Ingatlah, kita hanyalah butiran kecil di alam semesta. Inti dari konsep stoicism sebenarnya sangat sederhana. Kita hanya perlu sadar bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang sangat kecil di muka alam semesta. Begitu juga semua hal yang kita hadapi, mulai dari kesedihan, rintangan, dan hal-hal negatif lainnya. Yaitu semua hanyalah butiran debu. Perlu kalian ingat juga bahwa semua pencapaian dalam hidup bisa saja bersifat sementara. Kalian bisa saja sekejap memilikinya dan sekejap pula kehilangan hal tersebut. Jadi mengapa kita tidak mengganti semua hal buruk yang hadir dengan hal-hal yang baik saja?